Jadi di dalam kehidupan harus apapun tindakan kita, kehidupan kita, dahulukanlah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Baru diperbanyak berbuat baik, dikenallah oleh malaikat. Kemudian yang manusia, mana yang manusia tetapnya akan baik. Masalahnya nih baik. Kalau tidak ada, mau aja dong. Nah, kalau nan diri kita balikkan. Kalau tadi kita mengenal kebaikan diri kita, kini yang akan dikenali adalah kekurangan dan kebodohan kita. Kalaulah banyak jumlahnya manusia yang seperti itu laubek dunia. Itu ubek dunia itu sebenarnya. Jadi membalikkan yang tadinya didahulukan penilaian orang atau diri sendiri, nomor sekian penilaian Allah, kini balikkan. Utamakan penilaian Allah dan penilaian yang lain-lain tadi terserah. Ya, coba lihat. Itu nanti dikatakan di dalam surah Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa sebelum kaum itu atau bangsa itu merubah apa yang dengan dirinya. Di itu mengandung sababiyah. Jadi apa yang menyebab manusia tadi terbalik? Pemahaman. Maka sebelum pemahamannya tadinya berbalik secara benar, maka nasibnya tidak akan pernah berubah. Tetap yang baik akan menjadi buruk. Yang katakan berhasil, padahal mereka tadi adalah rugi. Jadi di zaman kita gini kok enggak. Tadi dia muka perlu di TV. Tak mungkin jadinya kita rasanya akan menderita seperti itu. Ya, untuk pejabat-pejabat tinggi di negara itu banyak yang berurusan kini dengan KPK. Padahal bulan dia bintang dan tak ada di tangan. Cukup secukup-cukup. Tapi karena tidak berbalik dan di dalam tadi, ya, makanya anggaplah kebenaran tadi hanya sekedar itu, sekedar dasi, sekedar kedudukan, dan lebih daripada itu. Maka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menyenangkan, itulah yang menyiksa. Yang seharusnya melapangkan, itulah yang membuat mereka tadi sempit. Kayak itu gini. Banyak aja itu. Ini lapang, sempit. Nah, jadi balik kita, kami melihat engkau pulang balik wajah engkau ke langit meminta supaya kiblat tadi dipalingkan. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka palingkanlah wajah engkau itu sesuai dengan apa yang engkau senangi. Tarda tadi redha. Palingkanlah ke Masjidil Haram dimanapun kamu berada. Di timur madoklah kepada Ka'bah, di barat menghadaplah kepada Ka'bah. Dan bahwasanya orang-orang yang diberi kitab, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka, tapi mereka tidak mau mengikut. Ya, mengapa? Karena tidak sesuai dengan nafsu, tidak sesuai dengan dirinya. Ia bukan nilai. Wa mallahu biwafilin amma ya'malun, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka amalkan. Kemudian jika engkau berikan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, Yahudi Nasara itu, ayat bukti, ayat betul tahu bukti, mukjizat termasuk ayat itu istilah Quran. Ma tabi'u qiblatak, ndak kami yonjo kiblat engkau kerana tetap kami menyalahkan engkau. Diberi kepada oke-nya. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, tak pernah mau engkau dan wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'dinan tadi. Sebahagian mereka dengan yang sebagian tidak mau sama-sama mengikut mengorbankan orang seorang-seorang. Dan jika engkau ikut kemauan mereka, hawa mereka dari sesudah apa yang telah datang kepada engkau dari ilmu, bahasanya engkau tiba-tiba masuk kepada orang yang zalim. Hati-hati Muhammad. Ya, jangan engkau ikut mereka, karena mereka itu memperturutkan hawanya, keinginannya, bukan kebenaran. Ini menandakan bahwa kiblat itu bukan hanya kiblat badan saja. Walaupun tadi kiblat badan ke Ka'bah, tetapi ada kiblat lain, yaitu kiblat jiwa, hati. Itu sebab di dalam fikih itu
Kalau lebih hakikati kiblat itu 3 macam. Ada kiblat dado ke Ka'batullah, ada kiblat mata ke tempat sujud, ada kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat hati mereka itu berbeda-beda. Ada pangkat saja jago lolok sampai lolok kalian. Akhirnya terjadi pengemisan besar-besaran. Ya. Bunyinya. Tolong dibagailah tolong. Ya. Padahal segala cukup. Mengemis. Al-yadul ula khairun minal yadis sufla. Tangan yang itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itu yang terjadi. Ada yang kiblat mereka tadinya titi saja. Sajak jago lolok sampai lolok ke baliat. Walaupun lidahnya tidak mengucapkan, tapi di dalamnya tadi terukir piti. Apa jenis mereka lakukan? Piti hujung. Itu dia takut. Keadaan seperti ini kau mudah terjerumus kalau tidak hati-hati. Sebab dan perlu piti. Ya, sampai mengaji bukan ada piti lah, itu dan salah. Tapi biarkanlah piti tadi terserah. Yang penting bekerja dengan Tuhan. Buat menelo Tuhan kama bayi. Jadi persoalan dakwah yang dan hadapi, yang telah dan alami itu sungguh luar biasa. Dari mengerucut dari satu titik kepada kata. Ya. Ada pernah meninggalkan anak tidak makan. Dadon bertanah, dadon negeri tanah. Dan ngaji. Tapi yang tadi bisa dan pelihara, tidak bisa ikut Tuhan nama buat dan pun tidak tanah. Yang penting apa pengaji. Maaf saja kemarin pengaji sampai tukar Surah Mutakin, kemudian jalan kaki itu, uji ondari kan tak ada ondari. Tiba di Cincimudia, di bahinya di Ujar Lobek. Seorang saja jemaahnya, batu. Mau pi, namun tak apa, tapi namun ini tak ada. Akhirnya mau tahu saja lah kami. Pulang, tak ada, tak teringat segala macam. Tiba di rumah, itu ceritanya. Menangis je bang detik janjang. Gigi isi pesan. Anak aku ajong telah meninggalnya kini Siena. Sampai wadang. Kalau dari guru gue ubeknya ihdinas siratal mustaqim lah dengan ajar ubek tu dah. Baca tu Fatihah sudah tu baca ulang-ulang ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Yo puluh tolong enggaknya sekali. Berhenti sakit. Hujan-hujannya pulangnya tinggal piti ke tidur 25.000 bore atau 5.000 sepikul. Jadi bayi itu nolak kalau mau perjojinya. Terpasu berjagoan sidan malam berkicuh. Kedatangan tamu bore habis beli bore. Sebenarnya tidak kedatangan tamu jadi udah torin halu. Tahu dah soal tu tak asu selik. Saudara boleh tengah malamnya nak minta nak begitu dari titik ya satu titik akhirnya makin lama makin berkembang. Maaf saja kalau gini tidak ada masalah. Ada piti jadi tidak ada piti tidak ada tuntutan batin dan sebagainya. Mudah-mudahan itu diberi kemampuan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya agama itu kita harus hanya berbuat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membayar. Nah, karena 20 itu undang-undang hadisnya, hadis Minang. Godang pau, godang kaki, godang usaha, godang rezeki. Bisa diyondo. Mau diyondo. Itu hadis palsu tuh.
Al-Mukazzab namanya. Ya. Banyaknya orang nama manjik potai datang bong api pot dua kedai. Yang kan piti kenapa dia jatuh mati ni kali. Ada pula pendapat Allah tidak menurunkan hujan dari langit. Memang tidak menurunkan namanya dari langit. Memang betul. Tetapi berusaha. Usaha itulah yang dibagi di dalam agama. Ada yang usaha tadi menjadi petani, ada usaha tadi menjadi manajer, ada yang usaha tadi kerja PT, ada yang usaha tadi je beribadah saja. Ada yang usaha tadi je ya seperti kita usaha sama sekali. Asal kita ikhlas, Allah akan membayar. Maka kira-kira bayaran Tuhan yang godang daripada bayaran manusia. Dan kadang-kadang terkejut gitu. Nyatu tu nawat. Sanjo petang dak berpiti dan seringi. Tak ada. Nah, perlu dah. Kakak itu kalau Jawa kerja tu nolan nak dikakak. Akhirnya tang piti satu. Tiba di rumah. Petang piti 350 lagi. Awal. Aku datangnya jalan untuk kan lah. Jaleh Tuhan tadi. Tapi mendudukkan posisi jiwa reka kadang-kadang sulit. Walaupun dan sudah berbicara seperti itu, bukan dan mengatakan itu dan sudah berhasil, tidak. Kadang-kadang ya tiba aja tuh. Contoh seperti yang tadi. Umrah atau haji itu adalah membuat manusia tadi terbebas daripada fakir. Fakir banyak macamnya tuh, bangsat, kekurangan. Itu karena aku dan tadi itu sabui dan awak ya poin dah ada umrah. Udah pe dua kami itu umrah. Piubi dalam tanahmu. Kalau keisi tidak. Kan ada aja kontak dunia di kawannya nah. Tak ada dah. Bukan tidak ikhlas tuh. Karena itu wajar, lumayan. Orang tak sebanyak ikut jemaah lah. Biasa mau tu 3 kali haji jemaah aja kan hajinya. Pi jemaah tak jemaah awak leh. Kayu. Kan wajar yang kita kendaki. Jadi kuncinya kini bekerjalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak ada nang kita kakok pangkuan ndak sadi ndak ada, yang penting berbuat. Apa yang bisa berbuat? Ya mengaji je lah. Kalau ada apa-apa nak nomor tu, ya dan penting dia mengaji je lah dan tak akan kesawat. Ya dia makan dia Tuhan tu dibayar dia Tuhan. Mengaji je terus itu malam. Apalagi kok mengaji yo, beribadah iyo, bekerja iyo, tambah iyo dewa. Itu nanti dikatakan dalam kitab hikam tu putus kasat namanya, putus usaha, tak ada dapat yang kedua. Potong kali dan cuba-cuba orang kali. Tak tahu dah. Ayah biodis kemerek di mana? Ayah terapi. Mantan kakak Rahmat. Ya di tekadian Tuhan rasanya lah banyak lakunya ayah tadi. Dapat lah bawa 1,000 sebotol. Laku 1,000 sebulan kan lah dia dapat jadi tiba. Tapi di sosialnya ada Tuhan pula. Bahasa sosialnya. Edisi kodai cik risiko pula. Dah orang balik ke dana. Adanya balik saudara. Kalau sanjur buka cik, kalau sanjur buka cik. Lagi ni lah tahu dan kenyari dia 32 botol. Tak ada menjual di danya. Padahal jadi masuk tangan ke? Masuk muka lagi. Kan tak dimuliakan dan dia tonolar dia bakal kerja berusaha dia. Lancak tangan dia. Nah, tu kalau datangnya suruh mungkin kecilnya tu tarang lah. Penting kan yang kali aja kontu itu kan. Kerja kali aja banyak tu itu nyata. Nah, jadi balik ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, selama kita tidak mengikut yang lain, hanya mengikut Allah Subhanahu wa taala, berbuat secara lahir atau tidak, Allah akan memberikan bayaran. Bunyian ayat
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Tapi ya dona kadang-kadangnya ya berbuat indah ya Tuhan, beribadah indah, ke sawah indah, segala indah, dia payah tuh. Ya. Kenapa tuh nala bayi aja deh, tak ada cium so. Ya, nah dan kemudian kalau engkau mengikut hawa mereka, izan lamina zalimin, kamu akan masuk ke dalam golongan orang yang zalim. Nah dan kemudian yakinilah al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Apapun yang dari Allah itu benar, itu artinya. Tak ada yang salah. Walaupun tak temakan dia kira-kira awak, tapi itu yang benar. Nah, baru Allah menyatakan apa yang kita terangkan tadi. Walikullin wijhat huwa muwalliha. Bagi tiap-tiap wajah, tiap-tiap kita pun ada tempat madoknya. Ada tadi pangkat, ada titi, ada dunia, ada segala macamnya. Kiun madoknya, pemikiran tak, hati tadi. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu akan khairat, akan kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Manapun kamu berada, akan mendatangkan Allah akan kamu sekalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Nah, jadi supaya kita jangan terjadi salah-salah persepsi, ayat tadi secara umum tadi menjelaskan bahwa orang Yahudi memberikan penilaian terhadap peristiwa pertukaran kiblat. Dari situ kita berangkat. Kita kira pun menjadi juri juga, menjadi penilai juga. Kita kembangkan dan kita tadi apa penilaian kita? Allah kita nilai, diri kita nilai, orang lain kita nilai, Quran kita nilai, kaji kita nilai, bulai tadi kita nilai. Kebetul tadi, jangan sampai salah memberikan penilaian. Itu kalau salah menilai keputusannya pasti salah. Untuk jangan tersalah, pelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala.